Halo semuanya, kenalin nama aku Salsabila Abinur. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pernahkah kalian membayangkan permainan sepak bola yang di dalamnya ada tim A melawan tim B, tetapi wasit, hakim garis, dan panitia pertandingannya berasal dari tim A itu sendiri? Apa yang bakal terjadi? Ya, pertandingan tersebut menjadi formalitas, membosankan, dan hasilnya bisa ditebak sejak awal. Sayangnya, analogi absurd ini bukan hanya terjadi di lapangan hijau loh, melainkan sedang terjadi di panggung politik banyak negara demokrasi hari ini, termasuk fenomena yang kita sebut sebagai koalisi gemuk. Ketika pemilu usai, partai politik yang seharusnya berada di luar pemerintahan untuk mengawasi, justru berbondong-bondong masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Pertanyaan besarnya adalah, jika mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, lalu siapa yang bertugas mengawasi jalannya kekuasaan? Nah, disinilah kita menyaksikan sebuah tragedi politik, punahnya oposisi dan matinya checks and balances. Untuk memahami mengapa fenomena ini berbahaya, kita harus kembali ke dasar fondasi ilmu politik. Pertama, kita punya teori trias politika yang dikemukakan oleh Baron de Montesquieu. Baron dengan tegas menyatakan bahwasanya kekuasaan dalam negara harus dibagi dalam 3 cabang. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai penegak keadilan, yaitu sebuah sistem yang dimana lembaga-lembaga ini dapat mengontrol dan menyeimbangkan. Prinsipnya adalah power checks power. Kekuasaan harus dihadapkan dengan kekuasaan lain agar tidak terjadinya kewenang-wenangan. Namun, apa yang terjadi ketika partai-partai lembaga legislatif atau parlemen melebur satu barisan dengan eksekutif? Disinilah teori kedua menjelaskan situasi secara akurat. Teori ini menyebutkan bahwa dalam sistem politik modern, partai-partai politik cenderung tidak lagi berkompetensi berdasarkan ideologi untuk kepentingan rakyat bawah. Sebaliknya, mereka berkolaborasi satu sama lain untuk mengamankan sumber daya negara, membagi-bagi jabatan, dan meminimalkan resiko politik. Dalam sistem kartel, pemilu hanya dianggap sebagai formalitas, karena pada akhirnya semua partai akan duduk bersama di meja makan yang bernama kekuasaan. Dampaknya sangat fatal dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 hal. Pertama, lahirnya produk hukum yang cacat substansi. Ketika tidak ada oposisi yang kuat di parlemen, proses pembuatan undang-undang kehilangan ruang perdebatan. Rancangan undang-undang yang diajukan kepada pemerintah bisa disahkan secara kilat, minim uji publik, dan seringkali mengabaikan aspirasi dari masyarakat. Parlemen berubah fungsi dari tempat berdebat menjadi tempat yang hanya sekedar stempel bagi kemauan eksekutif. Kedua, fungsi anggaran yang melempem, karena parlemen memegang hak budgeting. Di bawah sistem tanpa oposisi, proyek-proyek besar yang memakan banyak anggaran dan melibatkan banyak utang negara akan lolos begitu saja tanpa audit kritis yang mendalam dari anggota dewan. Ketiga, tirani mayoritas secara formal. Pemikiran politik Alexis pernah memperingatkan bahaya tyranny of majorities. Ketika koalisi penguasa menguasai lebih dari 80% kursi di parlemen, suara-suara segelintir dari anggota dewan yang tersisa dan aspirasi masyarakat akan langsung runtuh melalui mekanisme voting atau pemungutan suara. Ini adalah tirani yang legal karena dilakukan atas mayoritas hukum dan jumlah mayoritas suara. Sekarang kita sampai pada pertanyaan inti. Sebenarnya siapa sih yang menguasai jalannya kekuasaan? Ketika pertahanan di dalam sistem formal runtuh, maka beban kekuasaan sepenuhnya jatuh kepada aktor-aktor di luar pemerintahan. Ada 2 pilar utama yang menjadi benteng terakhir kita, yaitu civil society atau masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa. Dan yang kedua ada the fourth estate, yaitu media atau pers, karena pers adalah media investigasi independen sebagai watchdog atau anjing
penjaga yang membongkar skandal seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang ditutupi oleh para dewan. Di era digital sekarang, peran ini diperkuat di media sosial oleh para netizen melalui fenomena yang sering kita sebut sebagai tekanan publik digital. Opini publik yang viral di media massa seringkali menjadikan ketakutan para penguasa untuk melakukan kebijakan yang salah atau melakukan ketidakadilan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, pundahnya oposisi dalam parlemen bukanlah hal yang patut dirayakan dengan dalih stabilitas negara. Sebaliknya, kehilangan oposisi adalah tanda bahaya laten yang berbahaya untuk kesehatan demokrasi. Tanpa adanya checks and balances yang kuat, kekuasaan akan cenderung korup dan absolut. Terima kasih, saya Salsabila Abdinur, pamit undur diri. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya oleh dosen pengampu Bapak Eka Januar, MSOC SC. Thanks for watching, bye-bye!